Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat semua? Tentunya dalam keadaan yang penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi ini hari Jumat. Pertama saya meminta maaf ya karena semalam ternyata nggak kekejar dan sekarang ini baru saya bisa menyampaikan ilmu yang dahsyat. Apa itu ilmu yang dahsyat? Ilmu ini saya beri judul Khairur Razikin ya, atau sebaik-baik pemberi rezeki. Bapak Ibu, Allah adalah Maha Pemberi rezeki. Namanya dia adalah Ar-Razzaq, Al-Ghani, Al-Mughni ya, yang Maha memberi rezeki, yang Maha kaya, yang Maha memberikan kekayaan. Dan ini adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imani, harus kita yakini. Ketika kita menyatakan bahwa diri kita muslim, diri kita berserah diri kepada Allah, diri kita berserah diri kepada yang Maha memberikan rezeki, artinya apa? Artinya Anda mestinya yakin, ya. Yakin apa? Yakin bahwa Anda di jalan yang benar, ya. Anda di din yang benar ya, bahwa Anda ada dalam pengawasan zat yang maha benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi teman-teman yang punya masalah, punya musibah saat ini ya, dengan ilmu-ilmu yang sebelumnya saya sudah sampaikan, bismillah, cool saja ya. Kalau kita tenang, kita damai gitu kan, berdamai dengan masalah kita, berdamai dengan ujian kita, berdamai dengan bencana yang melingkupi diri kita, artinya kita berdamai dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Coba kalau seandainya misalnya begini Bapak Ibu, seandainya Anda jatuh ya di Masjidil Haram gitu ya, kemudian Anda jatuh, ternyata gigi Anda berdarah gitu kan, Anda ingin marah tuh gitu ya. Pas Anda lihat, nengok ke belakang, ternyata yang menyebabkan Anda jatuh adalah Imam Sudais, Imam Masjidil Haram. Pertanyaan saya, jadi marah nggak Bapak Ibu? Nggak jadi ya. Kenapa? Karena ternyata yang menyebabkan Anda marah adalah orang yang sangat Anda kagumi. Ya, bisa jadi malah Anda selfiean setelah itu ya, sama Imam Masjidil Haram. Nah, itu baru Imam Masjidil Haram, manusia yang Anda muliakan. Bagaimana lagi dengan Allah? Seandainya Anda jatuh sekarang, seandainya Anda sedang bermasalah sekarang, seandainya Anda sedang mendapatkan musibah sekarang, lalu Anda coba tengok ke belakang. Siapa sih yang menyebabkan Anda jatuh? Ternyata yang menyebabkan Anda jatuh itu adalah Allah. Khairur Razikin. Allah, dialah yang maha memberikan rezeki. Loh, kok jatuh malah ya kita anggap sebagai rezeki? Ya iyalah, karena yang memberikan sebenarnya bukannya masalahnya yang rezeki, tapi yang memberikan masalahnya yang merupakan rezeki, Bapak Ibu. Ya, siapa yang memberikan masalahnya? Ya Allah. Ketika Anda tengok ke belakang, Allah semua yang menyebabkan semua apa yang terjadi di muka bumi. Lalu kemudian Anda sadar bahwa oh iya ya. Kemudian setelah itu Anda tidak jadi marah dong sama Allah ya. Bagaimana mungkin Anda marah sama Allah? Bahkan sebaliknya, yang terjadi adalah pengharapan, ya Allah, sebagaimana Engkau jatuhkan aku, Engkau juga bisa mengangkat aku. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, dia yang menghinakan, dia yang memuliakan, ya semuanya ya. Ketika Anda sekarang sedang mungkin ditipu orang, bermasalah, ya hutang banyak, bismillah, yuk sama-sama kita lihat bahwa ada sesuatu di balik ini yang Allah menginginkan kita belajar. Bisa jadi Bapak Ibu karena masalah itulah Anda menemukan channel Telegram saya, ya kan? Lalu kemudian karena masalah itulah kemudian saya menjadi kuat untuk berbicara di channel ini, Bapak Ibu, ya. Karena sekarang ini yang saya sampaikan adalah hasil dari beberapa yang japri ke akun saya. Oke, Bapak Ibu, terkait dengan Khairur Razikin, ya, Khairur Razikin ini adalah satu doa yang dibacakan oleh
yang dibacakan oleh Nabi Musa alaihi salam, ya. Nabi Musa alaihi salam itu Nabi Isa, mohon maaf ya. Nabi Isa alaihi salam, ya. Demikian bunyinya dalam surat Al-Maidah ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Sadaqallahul azim. Isa putra Maryam berdoa, Ya Rabb kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami, dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Nah, Bapak Ibu, saya ingin Anda bacakan doa ini, ya. Bagi Anda yang sedang berat, musibah, ujian, cobaan, coba deh baca doa ini. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' dan seterusnya. Nah, yang menarik adalah kalimat terakhir warzuqna wa anta khairur razikin. Ya Allah, berikanlah rezeki pada kami. Ya, wa anta khairur razikin, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Bapak Ibu, sebenarnya nggak perlu diminta juga Allah kasih rezeki, tapi itulah Allah. Ya, nabinya saja itu minta rezeki kepada Allah. Ya, Allah nggak bilang begini, Isa, kamu nggak yakin kalau aku yang kasih rezeki? Enggak, ini adab makhluk terhadap Khaliknya, adab hamba terhadap tuannya. Ya, dia tahu bahwa Nabi Isa tahu bahwa Allah ya maha memberikan rezeki. Tapi kemudian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah dia kerendahan manusia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mungkin di balik keinginan Allah merendahkan Anda, di balik keinginan Allah menjatuhkan Anda saat ini, di balik rahasia di mana Allah Subhanahu wa taala membuat Anda berat saat ini, adalah karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar Anda berdoa kepadanya. Warzuqna, ya Allah, berikan rezeki pada kami. Wa anta khairur razikin, dan Andalah, Engkaulah ya Rabb adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya minta Anda bisa mengamalkan doa ini. Kalau seandainya Anda lagi berat, coba baca doa ini, ya. Itu ada dalam surat Al-Maidah ayat 114. Nah, uniknya adalah materi ini kenapa saya bawakan sekarang, ya? Karena Allah sebutkan khairur razikin juga itu di ayat yang lain. Kapan? Yaitu di hari Jumat. Nah, ini dia nih, menarik. Kenapa? Karena sekarang ini hari Jumat, Bapak Ibu, ya. Ini hari Jumat. Anda baca doa khairur razikin di hari Jumat. Wah, itu keren banget. Mantep banget. Kenapa? Yuk kita sama-sama bahas. Allah menghubungkan dekat sekali, sangat-sangat dekat antara Jumat dengan rezeki, Bapak Ibu. Antara hari Jumat dengan rezeki, itu dekat sekali, ya. Sekali lagi, Allah mendekatkan hari Jumat dengan rezeki. Ini banyak yang nggak tahu kan, ya. Ini kenapa ini rahasia yang membuat banyak sekali orang mendapatkan kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia memanfaatkan hari Jumat, ya. Yuk kita bahas. dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah, fas'au ila zikrillah. Nah, ini yang menjadi rahasia, ya. Banyak orang mau dapat rezeki, tapi mereka menjauhkan sang pemberi rezeki.
Padahal ya Allah yang kasih rezeki. Nah, di hari Jumat ini adalah hari rayanya orang-orang yang cinta sama rezeki. Ini hari rayanya orang yang cinta sama rezeki. Karena Allah katakan fas'au, bersegeralah ila zikrillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kok bisa antara mengingat Allah dengan rezeki itu hubungannya dekat sekali? Karena Allah yang hubungkan. Bukan saya yang hubungkan, Allah yang hubungkan. Fas'au ila zikrillah, wazarul bai', dan tinggalkan jual beli. Nah, lihat ini. Lihat ini, ya. Anda bisa perhatikan ini, wazarul bai', tinggalkan semua jual beli. Ya. Ternyata kuncinya di situ, Ibu. Di sana kuncinya. Kuncinya adalah ketika Anda meninggalkan jual beli di saat Allah yang minta. Ya, di saat Allah yang meminta. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, maka amalannya apa? Amalannya adalah pertama, Anda muliakan hari Jumat ini. Muliakan semulia-mulianya hari Jumat. Ya, yang bisa Anda lakukan adalah baca surat Al-Kahfi, ya. Jadi bagi Anda yang sekarang ini sedang bermasalah, sedang mendapatkan ujian, cobaan, Anda wajib baca surat Al-Kahfi. Maksudnya wajibnya bukan wajib hukum ya. Tapi Anda kalau nggak baca Al-Kahfi di hari Jumat, aduh sayang sekali. Kenapa? Dalam materi yang sebelumnya saya katakan bahwa ada energi baik, ya. Energi baik ini adalah nur, cahaya. Cahaya dari mana? Cahaya dari Allah. Dan siapa yang mendapatkan cahaya dari Allah? Cahaya dari Allah didapatkan oleh mereka yang mendapatkan surat Al-Kahfi. Allah jamin. Mereka-mereka yang membaca surat Al-Kahfi itu akan dijadikan cahaya mulai dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Lalu kemudian diberikan cahaya mulai dari bumi sampai langit. Ya. Maka Al-Kahfi ini, aduh, kalau Anda nggak baca, aduh, Masya Allah ya, sayang. Maka fas'au ila zikrillah di sini salah satunya adalah ketika Anda memuliakannya dengan membaca surat Al-Kahfi. Yang kedua, dengan membaca dan memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Yang ketiga, nah ini ya, Anda muliakan betul waktu-waktu di hari Jumat. Dan waktu yang paling mulia itu dari sejak subuh atau bahkan sebelum subuhnya ya. Sebenarnya malam Jumat ini juga malam yang utama ya. Sebagian dari umat Islam membaca surat Yasin, memperbanyak ya, baca-baca surat Al-Waqiah dan seterusnya ya, dan surat Al-Kahfi. Anda bisa baca itu semuanya terus. Anda mulai dari malam Jumat ya, mulai maghrib terus ya. Lalu kemudian Anda tahajud ya, kemudian Anda sholat subuh di masjid. Maka di sholat subuh di masjid juga imam biasanya membaca surat Sajdah dan surat Al-Insan ya, sebagaimana sunnah dari Rasulullah SAW. Coba Anda lihat bagaimana Rasulullah SAW memuliakan hari Jumat. Lalu kemudian setelah itu ya Anda bersiap-siap ya memuliakan hari Jumat dengan apa? Dengan paling awal masuk ke dalam masjid. Ini yang bagi laki-laki ya. Bagi yang laki-laki ya, kalau Anda mengerti tentang ilmu rezeki, maka Anda manfaatkan betul hari Jumat ini. Anda datang paling awal sebelum yang lain datang. Anda jangan ini kalau Anda mampu melakukan ini, ya lakukan sebenar-benarnya ya. Sebelum yang lain datang, Anda sudah datang duluan. Sebelum marbotnya datang, Anda datang duluan. Lalu kemudian Anda berzikir banyak-banyak. Fas'au ila zikrillah wazarul bai', tinggalkan dulu jual beli ya. Nah, kalau seandainya Anda mampu melakukan ini, kemudian Anda dengarkan khutbah dengan baik, silakan googling lah tentang hal ini, tentang bagaimana Anda bisa memuliakan hari Jumat. Saya ingin Anda memanfaatkan betul tentang ini, tapi kontennya silakan Anda cari sendiri ya. Nah, kemudian ada satu waktu di mana Anda bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ada beberapa pendapat tentang hal ini ya. Ada yang mengatakan bahwa di antara dua khutbah ya, di antara dua khutbah itu betul-betul Anda berdoa dengan khusyuk yang waktunya sangat-sangat sedikit. Lalu kemudian ada juga yang mengatakan itu di waktu ba'da asar sampai sebelum maghrib. Nah, Bapak Ibu, yang ingin saya garis bawahi adalah ayat berikutnya. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah ya. Apabila telah ditunaikan salat Jumat tadi, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Bertebaran. Fantashiru. Nah, kan tadi kan wazarul bai', tapi kan kemudian sekarang Allah katakan fantashiru.
bertebaran, bukan jual beli lagi, gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya ya, fantasyiru fil ard ini luas sekali. Anda bertebaran saja, insya Allah nanti rezekinya datang, gitu ya. Berbahagialah mereka-mereka yang benar-benar memanfaatkan sholat Jumat. Setelah selesai sholat Jumat, udah jangan di masjid lagi, pergi keluar. Pas pergi keluar, ya silaturahim, ya membahagiakan orang, mau jual beli juga boleh, ya. Jadi bukan hanya jual beli, aktivitas yang bisa dilakukan untuk menarik rezeki, ya. Lalu kemudian, wabtagu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Ya, ya udah, bismillah. Ya, insyaallah karunia Allah itu sebentar lagi akan datang. Tapi ingat, di sini Allah coba ya, ini kayak sandwich gitu loh Bapak Ibu ya. Ingat Allah, roti, daging, roti gitu ya. Ingat Allah, ya. Cari karunianya, ingat Allah lagi. Malah ingat Allahnya di sini, wazkurullaha katsira, dan ingatlah Allah banyak-banyak. Ya. Ingatlah Allah banyak-banyak. Maka saran saya setelah itu, coba Anda terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ingatlah Allah banyak-banyak di dalam upaya Anda mencari rezeki. Maka Allah katakan la'allakum tuflihun. Maka supaya kamu ini beruntung, gitu ya. Nah, terakhir ya. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sendirian yang sedang berkhutbah, gitu ya. Jadi ini ada sebagian orang yang tidak mengerti tentang keutamaan sholat Jumat ini, tidak mengerti tentang keutamaan hari Jumat ini. Akhirnya mereka meninggalkan. Padahal kata Allah, kul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah wallahu, ya. Nah, nanti saya simpan yang terakhir. Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan. Coba lihat ya. Disinilah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kemuliaan salat Jumat, kemuliaan hari Jumat, ya. Nah, Allah tutup dengan apa? Allah tutup dengan kalimat yang doa tadi Nabi Isa alaihissalam, ya. Khairur razikin, wallahu khairur razikin, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Anda mengerti tentang hakikat ini, maka Anda betul-betul mencintai hari Jumat. Anda betul-betul mencintai hari Jumat secinta-cintanya, ya. Bagi Anda yang sekarang sedang ada masalah, inilah dia hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadiah sholat Jumat untuk Anda. Karena Allah sendiri yang menjanjikan bahwa Dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ini yang saya katakan bahwa Jumat dekat sekali hubungannya dengan rezeki. Karena Allah menyebutkan tentang hari Jumat, tapi di ujungnya kok Allah sebutkan khairur razikin, Dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi saya doakan, mudah-mudahan Anda semua bisa memanfaatkan hari Jumat ini dengan baik, dan Jumat berikutnya, dan Jumat berikutnya, dan Jumat berikutnya. Bagi mereka yang mengerti tentang hal ini, maka Jumat adalah pembuka rezeki. Bagi yang wanita, apa yang harus dilakukan? Nih, saya juga sering melihat beberapa wanita ketika sholat Jumat itu masih ada di jalan, di pinggir jalan, beraktivitas, jual beli. Aduh, sayang sekali, ya. Harusnya apa yang dilakukan? Ya, memang untuk wanita ini sunnah. Tapi coba Anda lihat di beberapa masjid-masjid utama, ya, itu wanita juga diperbolehkan untuk masuk, datang di masjid kalau ada tempatnya, ya. Kalau masih lowong tempatnya dan seterusnya masih ada dan diizinkan, silahkan untuk datang pada hari Jumat, gitu ya. Kalau enggak, maka Anda pada saat sholat Jumat itu gelar sajadah, duduk di atas sajadah, ya, dengarkan khutbah kalau seandainya bisa dengar di mic, gitu. Tapi kalau seandainya enggak, ya sudah, Anda duduk di waktu-waktu sholat Jumat itu di waktu zuhur, ya, dan agak lama zikir Anda di waktu hari Jumat itu, ya. Kalau seandainya Anda lakukan itu, insya Allah, kalau Anda adalah seorang istri, maka Anda akan buka rezeki buat suami Anda. Ya, kalau Anda memang wanita yang memang diizinkan oleh Allah atau diberikan kesempatan oleh Allah untuk mencari rezeki saat ini, maka Allah akan buka rezeki untuk Anda. Ya,
Yang penting Anda muliakan hari Jumat ini. Oke? Siap kita muliakan hari Jumat? Ya. Terima kasih. Saya Nasrullah.